Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Milza Muhtar dengan NIM G211190028. Di sini saya akan mempraktekkan tentang mengenal perintah Linux. Apa itu perintah Linux? Pada dasarnya, perintah Linux adalah sebuah aplikasi. Hanya saja aplikasi ini tidak mempunyai tampilan grafis dan hanya mempunyai tampilan berbasis teks. Apa itu Linux Shell? Shell adalah interface yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Pada umumnya, shell berupa command line interface ataupun graphical user interface. Mengenal terminal emulator. Terminal emulator adalah aplikasi yang menyediakan interface berbasis CLI untuk mengakses shell dari GUI shell. Selanjutnya, yang pertama kita mempraktekkan fitur autocomplete pada terminal Linux. Pertama-tama buka terminal Linux. Setelah itu ketikkan apt. Lanjut apt get. Ini tampilan dari apt-get-nya. Selanjutnya, belajar menggunakan terminal Linux. Yang pertama, kita ketik uname. Ini adalah nama home pada Linux. Setelah itu pwd ini adalah direktori saat ini. Selanjutnya ketikkan ls blk. Ini adalah direktori pada Linux. Saat saya menuliskan contoh perintah Linux, akan selalu diawali dengan tanda pagar dan $. Artinya apa? Tanda pagar pada terminal Linux menandakan kamu sedang menggunakan user root, sedangkan tanda $, menandakan user yang sedang kamu gunakan merupakan user biasa atau bukan user root. Lanjut, sekarang kita akan belajar mengelola file dan folder menggunakan terminal. Pertama-tama kita ketikkan cd berguna untuk pindah direktori. Selanjutnya ketikkan touch oss yang berfungsi untuk membuat file kosong. Selanjutnya ketikkan mkdir belajar Linux, berfungsi untuk membuat file kosong. Untuk memindahkan OSS.txt ke folder belajar Linux, caranya ketikkan mv OSS.txt
slash home slash nama user slash belajar Linux. Untuk menampilkan isi folder belajar Linux, ketikkan ls belajar Linux slash. Nah, folder file OSS.txt sekarang sudah berada di dalam folder belajar Linux. Untuk merename file OSS.txt, caranya ketikkan mv home nama user belajar Linux slash OSS.txt spasi home nama user nama folder slash ss 4 txt. Nah, sekarang kita cek apakah berhasil berganti namanya. Ketikkan ls belajar Linux slash salah ketik ls belajar Linux slash. Nah, ini sudah berganti namanya ya. Sekarang kita akan mengcopy file OSS04 ke home directory. Caranya ketikkan cp spasi slash home user nama folder spasi home user copy of OSS04 txt. Sekarang kita akan menampilkan foldernya. Ketikkan ls. Nah, ini sudah ada folder belajar Linux dan file yang tadi dipindahkan ke home. Copy of OSS04. Sekarang kita akan menghapus file copy of OSS04. Ketikkan rm rm copy of OSS04 txt. Nah, sekarang kita akan menghapus juga file yang ada isinya belajar Linux. Ketikkan rm
ketikkan rf belajar Linux. Slash. Sekarang kita coba tampilkan ls. Nah, sudah tidak ada. Sekarang kita akan mengecek spesifikasi laptop lewat terminal Linux. Ketikkan ini berfungsi untuk menampilkan sb release a. Ini adalah informasi tentang distro Linux yang sedang berjalan. Selanjutnya, ketikkan cat proc version. Bentar. Kita skip aja yang tadi. Sekarang ketikkan uname plus A. Untuk melihat informasi kernel Linux, ketikkan ls cpu. ketika ls pti untuk melihat informasi driver. DID code untuk melihat semua hardware dan interface yang digunakan. Bentar, tadi salah ketik. Sudo decode. Selanjutnya DID code untuk melihat informasi RAM SBLK untuk melihat salah ketik lagi. LSBLK. Selanjutnya, kita akan belajar cara install dan hapus aplikasi Linux via terminal. Cara install aplikasi Linux beda dengan Windows. Tidak seperti Windows, aplikasi dan servis di Linux dikelola dan ditangani oleh aplikasi khusus yang berbeda. Aplikasi Linux dikelola oleh Package Manager. Saat menggunakan Windows, semua aplikasi dikenal dengan istilah aplikasi atau program. Di Linux, file aplikasi dan aplikasi itu sendiri dikenal dengan istilah package.
Cara install aplikasi dengan perintah apt. Ketikkan sudo apt get install nama package. Terus untuk menginstal dependencies yang diperlukan oleh nama package, jika nama package tidak ditemukan di City maka akan error. Itu ketikkan apt-get build Terus untuk menginstal dua aplikasi sekaligus dengan cara install nama aplikasi pertama. Oke. Nah, ini aplikasi kedua package. Terus nama package. Selanjutnya, cara upgrade aplikasi dengan perintah apt. Ketikkan sudo get apt-get untuk melakukan diagnostik terhadap paket yang mengalami broken dependencies. Kita dapat mengecek sudo apt get check. Sekarang cara fix dan clean aplikasi dengan perintah apt. Ketikkan sudo apt-get f install untuk fix broken package dependencies. Sekarang ketikkan sudo apt-get auto clean. Untuk menghapus Debian file yang sudah tidak terinstall di sistem. Yang terakhir sudo apt-get clean. Nah, untuk menghapus semua paket yang berada di direktori cache tanpa padang bulu. Sekarang kita akan mengecek status jaringan Linux via terminal. Pertama, coba kita ketikkan IP. Sekarang coba
ping Google, ketikkan ping google.com. Udah. Hentikan dengan CTRL-V. Melihat port yang terbuka dengan net start. Kita coba ketikkan net start Ketik kita masukkan tra 4 build.com. Nah, yang terakhir melihat informasi dan status jaringan interface. Yang terakhir mengenai mengelola proses aplikasi dan servis Linux yang terminal. Untuk menampilkan informasi tentang proses aplikasi, kita masukkan perintah ps dan lihat semua proses yang berjalan di Linux. Kita masukkan lagi ps out mark. Dan untuk membaca informasi output, kita masukkan ps with untuk cari informasi proses tertentu. Kita masukkan perintah ps out grep
nama aplikasi Pro. Dan untuk melihat sinyal yang tersedia, kita masukkan perintah build. Sekian dari video tentang mengenai perintah dasar Linux via. Saya Muhammad Mirza Mukhtar. Ucapan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.